Saudara-saudara yang terkasih, Pace Ebene. Hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Tema dari permenungan hari ini adalah Roh Kudus, nafas kehidupan baru. Hari Raya Pentakosta adalah pesta pencurahan Roh Kudus 50 tahun hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Pentakosta bukanlah akhir dari masa Paskah semata, melainkan juga awal baru, permulaan gereja yang hidup dan diutus ke dunia. Roh Kudus turun bukan hanya sebagai penghibur, tetapi sebagai penggerak misi, sebagai nafas kehidupan baru bagi kita. Dalam bacaan pertama, kita mendengar kisah luar biasa. Roh Kudus turun atas para rasul dalam rupa lidah-lidah api. Mereka mulai berbicara dalam berbagai bahasa dan dimengerti oleh banyak orang dari berbagai bangsa. Apa maknanya peristiwa ini? Roh Kudus menyatukan manusia tanpa menghapus perbedaan. Bahasa bukan lagi tembok pemisah, tetapi menjadi jembatan komunikasi kasih. Inilah gereja, satu tubuh, beraneka ragam, namun dijiwai oleh satu roh. Kita diundang hari ini untuk membiarkan Roh Kudus mengubah bahasa hati dari bahasa egois menjadi bahasa kasih, dari bahasa penghakiman menjadi bahasa pengampunan. Lalu dalam bacaan kedua, Santo Paulus menekankan bahwa setiap orang yang dibaptis telah menerima atau dikaruniai Roh Kudus. Namun roh yang sama memberi karunia berbeda-beda. Ada yang menjadi pengajar, penghibur, pelayan, pewarta, tetapi semuanya untuk satu tujuan, yakni membangun tubuh Kristus, yaitu gereja. Maka tugas kita ialah setia mengembangkan karunia Roh Kudus yang telah dipercayakan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini membawa kita kembali ke malam Paskah saat Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada para murid. Mereka sedang berkumpul di ruangan tertutup, dikuasai oleh ketakutan. Tetapi justru dalam ketakutan itu, Tuhan datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Saudara-saudara, Yesus tidak menunggu para murid menjadi berani dulu. Ia tidak menunggu mereka terbuka. Ia masuk bahkan ke dalam ruangan yang terkunci. Ini sangat penting bagi kita. Tuhan tidak menjauh ketika kita takut. Ia datang menembus ketertutupan dan luka hati kita, membawa damai. Berapa banyak dari kita saat ini hidup dalam ruang-ruang terkunci? Mungkin karena rasa bersalah, kekecewaan, trauma, atau ketidakpastian masa depan. Kabar gembira, Yesus tidak menuntut kesempurnaan. Ia datang membawa damai dan hidup baru. Ia berkata, bukan hanya sekali, tetapi 2 kali. Damai sejahtera bagi kamu. Hal ini mau menegaskan bahwa damai darinya lebih kuat dari rasa takut akan pengalaman kemanusiaan yang kita alami.
Kemudian Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Tindakan ini sangat simbolis. Dalam kitab Kejadian, Allah menciptakan manusia dari debu dan menghembuskan nafas hidup ke dalam dirinya. Sekarang Yesus Allah yang bangkit menghembusi para murid. Ini bukan hanya nafas biasa, ini adalah Roh Kudus. Mereka tidak lagi hanya manusia biasa, mereka menjadi ciptaan baru, umat yang hidup dalam Roh. Dan apa yang langsung dikatakan Yesus setelah memberi Roh Kudus? Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Dengan Roh Kudus, para murid menerima tugas yang luar biasa, menghadirkan pengampunan Allah di dunia. Gereja dan setiap orang percaya dipanggil menjadi alat belas kasih Tuhan. Pengampunan bukan hanya tugas imam atau uskup. Itu panggilan seluruh gereja untuk menjadi tanda belas kasih, pembawa damai, jembatan rekonsiliasi. Yesus berkata, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Inilah perutusan kita sebagai murid-murid Kristus yang hidup dalam Roh. Diutus untuk membawa damai dan menghadirkan pengampunan. Maka Pentakosta bukan hanya pesta gereja masa lalu. Ini adalah kenyataan hidup kita sekarang. Kita adalah orang-orang yang telah menerima Roh Kudus melalui sakramen baptis dalam Krisma. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar hidup sebagai pribadi yang diutus? Apakah kita hadir sebagai pembawa damai dan pengampunan dalam keluarga, komunitas, dan masyarakat? Saudara-saudara yang terkasih, Yesus yang bangkit hari ini juga datang kepada kita. Ia masuk ke ruang-ruang hati yang tertutup. Ia menghembuskan Roh-Nya dan Ia mengutus kita. Maka marilah kita membuka hati, menerima damai-Nya dan berkata, "Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hatiku, jadikanlah aku pembawa damai dan pengampunan dalam dunia yang haus akan cinta-Mu." Amin. Pace e bene.